Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Bustari Purnamasari, nomor induk mahasiswa 21199019, mahasiswa pasca sarjana S2 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, tahun ajaran 2021-2022. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah landasan ilmiah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yaitu Bapak Dr. Asep Sujana Wahyuli MSI dan Bapak Dr. Damra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan ilmiah. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan yaitu materi tentang peranan pendidikan jasmani dalam menunjang prestasi. Lanjut, kita masuk ke pembahasan materinya. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang. Jadi dalam materi ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang latar belakang dari peranan pendidikan jasmani itu sendiri. Dapat kita ketahui bahwa pendidikan jasmani secara umum yaitu merupakan kebutuhan manusia yaitu seumur hidup. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya, berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaan pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, bahwa tujuannya yaitu pendidikan kita adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta kompetensi peserta didik. Ya, sangat jelas di sini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan nasional ini tugasnya atau tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Ya, ini penjelasan dari pendidikan jasmani itu. Kemudian dilanjutkan, bagaimanakah pendidikan jasmani dalam menunjang prestasi, ya. Ada beberapa aspek yang harus kita ketahui bagaimana cara menunjang prestasi ini. Yang pertama adalah tentang aspek domain kognitif, ya. Yang pertama tentang aspek domain kognitif. Yang kedua yaitu aspek domain afektif. Yang ketiga adalah aspek domain psikomotor. Ya, dari ketiga aspek ini, yang pertama yaitu meliputi dari aspek kognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan. Ya, ini penjabarannya ya, supaya kalian tahu bahwa kognitif itu apa saja. Oke, pengetahuan atau intelektual. Kemudian afektif, apa yang meliputi dalam afektif tersebut? Yang pertama adalah emosional atau sosial atau perilaku peserta didik kita. Kemudian psikomotor, apa yang meliputi dalam psikomotor ini? Ya adalah keterampilan. Jadi berdasarkan aspek domain ini jelas bahwa bagaimana cara peran kita untuk menunjang prestasi. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam menunjangkan prestasi tersebut. Paham ya, Nenek ya? Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai langkah-langkah dalam menunjang prestasi.
Oke, paham ya? Lanjut, kita lanjut. Oke. Setelah kita mendapatkan yaitu informasi atau langkah-langkah penting dalam menunjang prestasi ini, ada langkah selanjutnya yang akan kita bahas. Yang pertama apa? Langkah yang pertama setelah mengetahui aspek domain ini, yang pertama adalah pembentukan tubuh. Ya. Pembentukan tubuh. Di mana dijelaskan bahwa dalam pembentukan tubuh ini melalui pendidikan jasmani ya yang teratur dan terarah, maka semua organ tubuh akan bekerja dan berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Ya, dari ketiga aspek yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa aspek afektif, aspek kognitif, aspek psikomotor ini ya ada kaitannya dengan langkah selanjutnya, pembentukan tubuh. Jadi untuk menunjang prestasi ini, langkah yang akan kita ambil yaitu pembentukan tubuh. Kalau organ tubuh anak-anak yang akan kita ambil untuk memilah menjadi sebuah atlet yang berprestasi, kalau kita tidak melihat pembentukan tubuhnya, tidak akan bisa tercipta yang namanya suatu prestasi. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembentukan prestasi. Oke? Paham? Ya. Yang langkah pertama adalah pembentukan tubuh, dilanjutkan dengan pembentukan prestasi. Baru langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui pembentukan tubuh ini, maka dilanjutkan dengan pembentukan prestasinya. Bagaimana caranya untuk pembentukan prestasi supaya tercapainya suatu prestasi yang maksimal? Ya, yang pertama adalah kita mengetahui bagaimana komponen suatu fisik tersebut, fisik anak tersebut, supaya apa? Ya, supaya bisa terciptanya suatu prestasi yang maksimal. Oke, ya, paham ya? Pembentukan prestasi ini berkaitan dengan yang namanya fisik. Oke, fisik. Fisik ini, ya, fisik ini berhubungan apa saja yang terdalam dalam organ tubuh kita. Oke, ya. Yang pertama adalah tentang kekuatan tubuh kita. Ya kan? Ya kan? Yang kedua adalah bagaimana tingkat kedisiplinan kita. Seorang atlet kita harus bisa menciptakan kedisiplinannya. Kemudian apa lagi? Tingkat percaya dirinya. Ya? Paham ya? Pembentukan prestasi tidak hanya bisa digunakan asal-asal saja. Kita harus mengetahui dulu ya tentang apa pembentukan tubuh yang harus kita pilih, apa pembentukan prestasi yang akan kita pilih, apa seperti itu ya. Jadi paham sampai di sini anak-anak? Ya, paham ya? Paham? Lanjut ya. Oke, lanjut yang ketiga adalah pembentukan sosial. Oke, jadi di sini yang dijelaskan bahwa pembentukan sosial itu sendiri dapat kita ketahui bahwa dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari namanya norma-norma kehidupan dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bersosial. Sama halnya dengan pembentukan prestasi atau pembentukan untuk kita menunjang suatu prestasi. Hal ini akan terlihat dari mana? Dari sisi mana yang akan terlihat? Ya, dari sisi sifatnya. Ya, sifatnya itu biasanya anak-anak suatu atlet kita itu ketergantungan dengan orang tuanya, ya, ketergantungan dengan ruang lingkupnya. Ya. Jadi di dalam penjelasan ini bahwa sosial ini adalah mencakup semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Oke, paham ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya tadi mengenai bagaimanakah cara peran ya untuk menunjang prestasi dalam pendidikan jasmani tersebut. Ada yang ingin ditanyakan tentang yang saya paparkan tadi? Gak ada? Oke, kita lanjut aja ya. Karena memang dalam materi yang akan saya sampaikan ini yaitu tentang perannya pendidikan jasmani dalam meningkatkan prestasi. Sampai di sini
penjelasan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua mengenai ini yang dapat saya ketahui. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin menunjang suatu prestasi tersebut. Ya, oke, lanjut, langsung saja saya rasa ke kesimpulannya berdasarkan dari uraian yang saya berikan tadi, bahwa pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di semua jenjang pendidikan, baik di tingkat SD, baik di tingkat SMP ataupun di tingkat SMA. Ya, dapat kita ketahui bahwa memang di jenjang pendidikan itu hanya sebatas di SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, ya. Oke, bagaimana untuk meningkatkannya? Ya, meningkatkan keterampilan prestasi, maka peran pendidikan jasmani dalam menunjang prestasi itu wajib kita ketahui ada 3 domain aspek tadi. Ya, apa? Ibu ulangi lagi, adalah aspek domain kognitif, aspek domain afektif, aspek domain psikomotor. Jadi ketiga aspek ini tidak bisa kita pisahkan untuk menunjang prestasi anak-anak. Kalau kita lepaskan salah satu ini, apa yang akan terjadi? Ibarat kaki kehilangan sepatu. Contohnya kayak gitu ya. Kalau kita tidak beralaskan kaki, maka tidak bisa berjalan dengan sempurna seperti itu. Oke, paham ya? Paham ya? Kita lanjut ke saran aja. Ya, saran. Jadi di sini saran saya sebagai mahasiswa ataupun tenaga pendidik perlu disarankan untuk meninjau kembali apa saja yang perlu diperhatikan dalam pendidikan jasmani untuk menunjang prestasinya. Banyak hal-hal yang perlu kita cari, perlu kita gali dalam menunjang prestasi ini. Jangan hanya terpaku dan terfokus dengan program-program ataupun langkah-langkah yang ada saja. Kita kembangkan apa yang akan kita lakukan, seperti itu ya. Mungkin ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dari penyampaian materi yang saya paparkan tadi terjadinya kesalahan ataupun ada kekurangan dari penyampaian yang saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.